menilai sindiran Megawati soal jasa PDIP terhadap Jokowi pada masa lalu. Menarik sekali mencermati isi pidato politik Megawati Soekarnoputri pada HUT PDI Perjuangan ke-50 belum lama ini. Ada banyak ulasan yang mencoba menafsir setiap bagian dari isi pidato tersebut, yang semuanya tentu hanya Megawati sebagai queenmaker-nya PDIP yang paham mengapa dia mengungkapkan hal-hal yang bisa dengan mudah menimbulkan multitafsir itu. Namun soal kelakar Megawati bahwa Jokowi kasihan jika tidak ada PDIP, yang berarti tidak bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta kala itu, ada benarnya sih. Tapi juga tetap ada sisi lain yang rasanya perlu dipikirkan, terutama jika berbicara di pentas nasional ketika Jokowi maju sebagai capres untuk kedua kalinya pada tahun 2019 lalu. Okelah kalau acara di Surakarta sebagai kandang banteng dengan suara mayoritas saat pilkada, ibaratnya PDIP memasang calon secara asal-asalan saja akan tetap menang di sana. Munculnya Jokowi saat itu memang belum memiliki pengaruh apa-apa di daerah. Tapi ketika bicara soal Pilpres 2014 dan 2019 tentu saja relasi antara Jokowi dan PDIP sudah mulai berbeda. Elektabilitas PDIP dan alasan pemilih mencoblos partai berlambangkan bantai moncong putih itu sepertinya tidak lagi didominasi oleh niatan untuk mencoblos partainya. Saya termasuk salah satu orangnya yang rasanya terpaksa memilih PDIP karena ada Jokowi di sana. Buktinya pada 2 kali pemilu ketika mencoblos wakil rakyat, suaranya saya bagi rata kok. Dengan harapan ada calon potensial yang bisa maju dari beberapa partai yang saya anggap memiliki citra baik. Meski tentu bukan dari PAN, Demokrat, Nasdem atau PKS lo ya. Bagi saya Bu Mega yang mungkin bermaksud guyonan tampaknya perlu memperhalus sindiran politiknya ketika berbicara masa lalu Jokowi. Bagaimanapun beliau berbicara tentang sosok Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Sementara Bu Mega sendiri kalau maju belum tentu dipilih rakyat sebanyak Jokowi. Okelah jika ranahnya masih tingkat kota madya atau provinsi kalau Bu Mega ingin menyinggung soal jasa partainya itu. Tapi kalau bicara soal Pilpres, peran dari PDIP meski masih cukup dominan, tetapi masih ada peran dari elektabilitas orang Jokowi juga. Beda kalau yang maju pas Pilpres 2019 kemarin misalnya Mbak Puan. Atau kalau mau singgung soal itu, lakukan saja saat pertemuan terbatas yang tidak formal. Sebagai bahan candaan saja, bukan pidato resmi kayak kemarin. Biar nggak terkesan merendahkan saja atau melebih-lebihkan jasa partai. Karena konteks dan masanya sudah berbeda jauh. Jadi bagaimana sekarang? Ya silakan lakukan tes saja dengan mengusung bakal capres yang berbeda dengan pandangan Jokowi. Misalkan Ganjar akhirnya maju dari jalur partai lain, meski sangat kecil kemungkinannya, hasilnya nanti di permukaan mungkin terlihat nggak masalah. Namun rasanya akan sangat berdampak pada suara masyarakat saat coblosan. Juga suara yang mengarah ke PDIP akan berbeda. Kalau saya jelas, kemana telunjuk Jokowi akan mengarah, disitulah suara saya akan pergi. Kalau Jokowi merapat ke calon dari Nasdem atau PKS gimana? Mungkin ada yang bertanya begitu. Pertanyaan ini sungguh bercanda. Begitulah kura-kura.